Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika pembelajaran reflektif Islam. Etika pembelajaran dalam reflektif Islam. Dalam reflektif Islam, tujuan hidup seseorang muslim pada hakikatnya adalah mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala sebagian realisasi dari keimanan yang diwujudkan dalam amal, tidak lain untuk mencapai derajat orang yang bertakwa di sisinya. Keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat krusial. Hal ini disebabkan karena kewajiban tidak hanya mentransformasikan pengetahuan berkala, akan tetapi juga dituntut menginternalisasi nilai-nilai pada peserta didik. Bukan bentuk nilai yang transformatikan dan disosialisasikan, paling tidak meliputi nilai etis, 2 nilai pragmatis, yang ketiga nilai efek sensorik, yang keempat nilai religius. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal yang sangat penting dalam dunia Islam karena merupakan sumber utama yang mempelajari dan mengajarkan agama Islam. Menganalisasi nilai-nilai yang termuat dalam kedua sumber tersebut. B. Pembelajaran Al-Quran. Menurut Muhaiman dalam buku Nuansa Baru Pendidikan Islam, ada beberapa butir nilai hasil dedukasi dari Al-Quran yang dikembangkan untuk etika reflektif pengembangan penerapan ilmu pendidikan Islam, yaitu 1. Nilai ibadah, 2. Nilai ihsan, 3. Nilai masa depan, 4. Nilai kerahmatan, yang kelima nilai dakwah, yang keenam nilai amanah, yang ketujuh nilai tabesyir. Yang selanjutnya, Al-Quran berisi nilai-nilai ethos yang akhirnya membentuk sistem etika Islam, namun tidak dalam bentuk baku karena teks-teks suci tersebut membuat banyak penafsiran selain dalam Al-Quran yang berkenaan dengan masalah etika akan menjadi fokus pembahasan ini. Menurut Ibu Jamanah, etika pendidikan terbagi menjadi 3 macam, yaitu etika terkait dengan dirinya sendiri, yang kedua etika terhadap peserta didiknya, yang ketiga etika proses pembelajaran mengajar. C. Pembelajaran berdasarkan Rasulullah, yang menjelaskan mengenai sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awal penting jika kita serius ingin mengikuti segala keteladanan beliau. Banyak sekali hadis yang menceritakan sifat-sifat beliau yang sangat luar biasa. Di antaranya sifat-sifat beliau tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, baik hati, jujur, pemalu. Yang selanjutnya, rendah hati, tidak pernah memberatkan orang lain, lemah lembut. Yang selanjutnya, sangat sederhana, tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, suka memanfaatkan dan merelakan. Yang selanjutnya, penuh kasih sayang, selalu memberikan petunjuk, selalu tersenyum. D. Etika pembelajaran berdasarkan sahabat. Visi dan misi pendidikan pada masa Khalifatus Syidid tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, karena pada khalifah mengikuti jejak Rasul, terutama dalam bidang keagamaan yang berfungsi sebagai landasan membangun kehidupan umat. Kriteria seseorang pendidikan pada masa sahabat adalah dia harus
profesional, yakni harus mampu menguasai bidang akademik, menguasai materi dengan baik, kompetensi pedagonis, yakni menguasai teknik penyampaian yang efektif dan efisien. Bentuk pribadi yang baik, bentuk siswa memiliki kompetensi sosial, yakni harus mampu berkomunikasi dengan baik sesama teman. Penampilan seorang pendidik harus rapi, sopan, dan memiliki sifat jujur. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri utama seorang guru. Tahap penyampaian ilmiah. Yang selanjutnya ada pengetahuan umum dan keluasan bacaan. Yang selanjutnya ada kecerdasan dan kecepatan berpikir. Yang selanjutnya ada keseimbangan jiwa dan kestabilan emosi, optimis dan entusiasme dalam pekerjaan. Yang selanjutnya memelihara penampilan. Yang selanjutnya yakni bahwa ia mempunyai risalah atau messenger. Faktor-faktor merusak etika pembelajaran. Yang satu, melencengkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang selanjutnya, bermalas-malasan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menuruti hawa nafsu. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator.